kita. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kita bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ah, itu dia Bang Don. Saya tadi tunggu pasti ada itu. Harus dong. Kenapa? Karena kita selalu hadir ke tengah ruang keluarga pemirsa melalui program kesayangan Anda yaitu Doncast bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Oke, Bang Don sehat? Sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, ada teman saya bilang gini Bang Don, yang penting hidup sehat, ya bahagia dan gak usah urusan sama polisi. Karena katanya urusan sama polisi hilang ayam, kita harus menjual sapi. Sapi. Tapi menarik juga ini, kita bahas soal kepolisian Republik Indonesia ya Bang Lagi rame. Iya lagi rame, karena ini adalah Polri milik kita sebenarnya. Betul. Ya baik buruknya kita juga punya peran untuk membuat kepolisian kita menjadi baik. Makanya tamu kita kali ini nggak kaleng-kaleng nih Bang Don. Ini polisi yang luar biasa kalau menurut saya. Yang selalu kalau bicara sambil tertawa. Iya, dan belak-belakan. Iya, belak-belakan. Dia seorang purnawirawan jenderal polisi yang pernah menjabat sebagai Kabareskrim Polri dan sudah tidak asing lagi. Dan sudah pernah datang di Doncast. Sudah pernah, ya kan? Episode kedua kalau tidak salah. Betul. Saya ingat. Kita hadirkan beliau kembali ke program Doncast, Pak Susno Duaji. Jenderal Susno, apa kabar? Jenderal. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Susno. Halo, penonton NTV seluruh Indonesia. Asik. Pak Susno ini sangat beken sekali di NTV loh. Iya. Karena suaranya sangat vokal, lantang, tapi tetap tersenyum. Dan terbuka. Tapi dengan data loh. Iya. Betul. Nah, itu yang kita perlukan sebenarnya kalau bicara tentang data. Tadi juga Bang Don sempat cerita kan, belakangan makin banyak ya Bang ya kasus-kasus yang melibatkan polisi. Dan yang paling panas sekarang yang terakhir itu adalah penembakan Gama yang di Semarang. Mahasiswa SMK. Dan kalau kita lihat di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 kemarin, itu dipertontonkan videonya. CCTV. Lalu kemudian pelaku menembak tiga orang motor yang lewat. Itu berarti kan betul-betul sengaja menembak, dan padahal orang-orang ini mau dibilang kategori penjahat sebetulnya bukan. Ya sengaja nembak. Pertama kan, Kapolrestabesnya mengatakan bahwa itu mencegat geng motor. Betul. Tawuran siswa. Betul. Kemudian dia dalam keadaan terjepit sehingga perlu menembak. Katanya Kapoltabesnya dengan yakinnya mengatakan begitu. Sebelumnya, betul. Tapi begitu keluar bukti forensik, aduh mah, dia menghadang begini. Kalau di kampung saya bilang, aduh mama ya. Menghadang begini langsung dar. Untung saja tidak kena orang lagi di jalan. Iya. Masih untung walaupun ada yang mati gitu. Aksi koboi ya Pak Susno. Koboyan itu. Dan itu kalau saya katakan itu pembunuhan ya. Pembunuhan. Dan harus diproses ini entah pembunuhan berencana atau pembunuhan tidak berencana. Karena mati. Sebab apa? Prosedur yang dia lakukan untuk menembak orang itu sama sekali tidak dia lakukan. Disebut berlebihan. Itu bukan. Jangan dikatakan itu bahasa halus itu. Sama dengan harga naik itu disesuaikan. Itu kan bahasa halus. Tahu-tahu bensin naik. Bahasanya bahasa politis ya. Dipindahkan dari jabatan ini tenaganya sangat diperlukan. Itu kan bahasa Orde Baru. Bahasa yang benar itu pembunuhan. Dan yang menarik begini Pak Susno, yang kita dengar kan itu kan ceritanya kemarin mau bubarin geng motor. Ternyata CCTV memperlihatkan tidak seperti itu ceritanya. Kedua, itu mau ditutupi. Ditutupi cerita ini, dan itu melibatkan ada wartawan. Kami rame di grup Forum Pemret, wartawan bersama polisi untuk menutupi kasus ini. Ya itulah yang kita sangat menyesal ya. Citra Polri itu akan akan bangkit manakala ada transparansi. Ini sudah zaman keterbukaan. Makin ditutupi, contohnya kasus Cirebon, Vina ditutupi, kemudian meledak sehingga nama polisi dan polisi diobok-obok.
Kalau kasus Cirebon itu bukan ditutupi, dimanipulasi. Iya, dimanipulasi, direkayasa. Contohnya lagi kasus guru ya, Supriyani. Iya, Supriyani. Ya. Itu ketidakterbukaan. Tapi begitu polisi terbuka, misalnya kayak kemarin kan, walaupun sudah nutupi si tabel-tabel ini, bahkan ditelepon pun sulit, tapi dipanggil DPR kan wajib datang. Betul. Ditayangkan bukti forensik, dia baru terbuka. Mungkin maksudnya mau nutupin Pak Susno, tapi lupa ada CCTV. Dan biasanya kan Dan polisi mestinya tahu di mana-mana ada CCTV ya. keluar ngambilnya kan. Kan biasanya di mana-mana orang nyerang Polri itu diserang bahwa kalau ada kasus melibatkan Polri pasti CCTV-nya hilang. Iya itu betul. Sama. Itu cerita Sambo dulu. Cerita Sambo, kemudian cerita yang di mana itu di Solo. Iya, Solo. Kemudian cerita lagi yang di Konowe. Tapi untuk kepala desanya merekam gitu. Iya. Jadi Maksudnya Pak Susno itu memang kalau ada CCTV hilang itu yang ngambil sebenarnya polisi atau siapa? kalau yang di Sambo itu kan dia sambar petir. Oh, atau dikondisikan ada petir gitu ya? Ya petir itu sahabat dengan ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi tapi ilmu macam apa ini Pak Susno? Petir itu bisa dijinakkan. Siapa yang bisa jinakkan Pak Susno? Polisi. Zaman dulu kan Ki Ageng siapa? Iya. Petir kau jinak ini sambar petir gitu. Iya. Nah, kembali ke penembak tadi yang di Semarang. Semarang. Itu sebetulnya menurut pengalaman Pak Susno sebagai mantan Kabar Eskrim, polisi itu punya emosi yang luar biasa atau apa sebetulnya? Kalau tidak dipersenjatai, tidak megang senjata, tidak emosi. Kalau pakai senjata, Karena ada senjata malah jadi merasa. petentang-petentang. Iya, petentang-petenteng. Petentang-petenteng gitu-gitu. Apalagi pada pangkat-pangkat level di bawah perwira, pengendalian emosinya kurang, dikasih senjata, ya sudah. Kayak dunia ini milik dia sendiri. Yang lain kontrak ya Pak. Yang kontra. Kan boleh Pak Susno, polisi pegang senjata api kan boleh. Siapa yang larang? Nah, ini yang jadi problem ya untuk bapak-bapak kita di DPR. Polri ini milik kita. Sampai sekarang kan dipersoalkan oleh orang, apakah Polri itu diberi pentungan saja Iya, itu betul. atau dibeli borgol saja tanpa senjata seperti polisi di Inggris, tergantung kita yang punya. Kita yang punya. Polisi itu milik kita loh, milik rakyat. Kita sore ini ngobrol gini bukan benci sama polisi loh. Iya, betul. Inilah bentuk kecintaan Nusantara TV kepada lembaga Polri milik rakyat. Nah, kita beri masukan terkait senjata tadi. Apakah Polri dipersenjatai atau tidak tergantung rakyat selaku pemilik. Nah, gimana DPR kita merespon ini? Enggak, faktanya kan seperti kita merasa bahwa memang dipersenjatai begitu. Iya, memang haknya gitu. Kalau terkait dengan undang-undang, ya baca saja di Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri. Apakah DPR mengizinkan Polri itu pakai senjata api apa tidak? Jawabannya apa Pak Susno? Saya belum baca itu. DPR dari pasal 1 sampai pasal terakhir ada enggak mengatur masalah senjata api? Tapi kalau waktu di tentara mungkin ya. Iya. Tapi sampai sekarang tidak ada. Yang diatur di situ adalah kewenangan-kewenangan Polri, kewenangan dalam penyidikan, kewenangan dalam pelayanan masyarakat, kewenangan dalam jaga keamanan ketentraman. Oh, mungkin ada yang mengatakan, wah itu terselip di situ. Tidak bisa dong. Dalam undang-undang tidak bisa dikatakan terselip. Jadi itu harus diatur secara eksplisit. Ya karena masalah senjata. Undang-undang ya. Senjata api bukan masalah mainan loh. Kecuali kalau senjata senam pada air gitu. Tapi senjata api harus diatur oleh undang-undang. Tapi kenapa ada perkapnya Pak Susno? Kita salut dengan pimpinan Polri. Daripada tidak ada aturan, kita buat perkap. Wah begitu. Bayangkan kalau tidak ada perkap. Perkap ini tingkatnya apa, semacam Di bawah kode etik undang-undang, atau apa? Satu di sebetulnya? bawah undang-undang. Kedua, perkap itu peraturan menteri dan sebagainya itu berlakunya internal. Nah, Hanya mengikat institusi Polri aja. Iya. Tapi Bang Dan lucu Bang, ketika misalnya kita rumah tangga ini, kita mengatur penggunaan senjata. Tapi sebenarnya tidak ada undang-undang yang menyerahkan kita wewenang untuk punya senjata gitu. Iya. Kan kita sudah mengatur sesuatu yang sebenarnya kita nggak punya hak.
Kalau menurut Pak Susno kan dalam undang-undangnya kan tidak ada kan? Tapi itulah kebaikan daripada pimpinan Polri bahwa belum ada undang-undang yang mengatur tentang Polri boleh pakai senjata, senjatanya jenis apa, kaliber berapa, siapa saja yang boleh pegang, itu belum ada undang-undangnya. Jenderal, Keluarlah perkap. apakah ini tidak dengan sendirinya? Kan ini kan dulu kan polisi itu kan TNI, Iya, bagian dari satu. TNI, lalu kemudian dipisah. Ya. Lalu kemudian karena TNI dia boleh dong punya senjata. Ya. Lalu ketika dipisah, ini yang mislead ya, Gak ikut tidak bisa ada. Hah? senjatanya. Bisa kan status Polri kan jelas sipil. Betul, ya betul, sipil, betul. Nah, kalau ada yang mengatakan oh sipil dipersenjatai boleh, tetapi diatur di undang-undang. Polri Iya. Yang dipersenjatai. dengan senjata kaliber sekian-sekian. Loh. Jadi setelah dia dipisah dengan TNI, doktrinnya masih ikut. Dan senjata-senjata yang dulu ketika masih gabung dengan TNI masih digunakan dengan versi yang sama. Karena itu inventaris polisi masih milik polisi. Nah ini mungkin teman-teman di Komisi 3 kesempatan untuk dalam rangka mengamandemen undang-undang. Iya. Dan Polri ini sangat erat dengan senjata dan senjata itu diperlukan, tolong diatur. Ya. Tolong diatur. Makanya Kan DPR hanya Komisi 3 manggil. ya kemarin itu kan begitu. Marah-marah, yang dimarahi apa? Dipanggil, tetapi saya dengar Ya. Pak Sudirta bicara di RDP itu mengatakan kita harus mulai berpikir apakah polisi itu masih boleh pegang senjata ataukah pegang pentungan saja. Ya. Senjata api atau Ya, senjata non api. senjata api gitu ya. Pertanyaan saya, dia pakai senjata api itu gimana? Nggak ada undang-undang. Wah, Jadi dia- diatur dulu. Polisi ini boleh pakai senjata api, pakai pentungan. Iya. Mungkin gara-gara itu Pak Susno jadi petentang petenteng ya ketika punya senjata gitu ya. Itu Jangan- bisa secara jangan psikologis. senjata. Kita pakai parang juga bisa Tapi nggak usah senjata Bang Don. Punya strobo aja atau nguing-nguing di mobil. Waduh. Wih, saya udah serasa bintang 3 saya. Sebuah mobil harus minggir. Minggir ya. Apalagi sekarang yang nguing-nguing banyak. Banyak. Iya. Dia banyak. lebih banyak lagi. Ini ada wakilnya lagi. Iya, tapi sekarang kita harus minggir dulu karena kita harus rehat dulu ya Pak Susno ya. Nanti kita nggak perlu pakai nguing-nguing, tapi kami akan segera kembali tetap bersama kami dalam Downcast. Pemirsa Nusantara TV bagi Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama Double Down dalam program Downcast. Saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Dan kita masih ngobrol dengan Jenderal Susno Duaji, jenderal yang juga petani katanya. Masih petani nggak sih? Asli, kalau petani itu pekerjaan utama. Oh, hobinya jadi polisi. Gue bisa di polisi supaya program presiden apa namanya ketahanan pangan Oke. dan ketahanan ngopi. Itu yang penting. Tapi yang paling penting Bang Don soal polisi tadi. Ya polisi. Tadi kan kita bicara di segmen sebelum ini soal bagaimana mengatur penggunaan senjata api yang polisi. ternyata menurut Pak Susno itu tidak ada. Tidak ada aturan formal. Sementara kasus polisi menembak itu banyak sekali Pak Susno. Ya. Ini ada laporan dari LBH angka tahun 2019 sampai tahun 2024 itu ada 59 orang meninggal. 12 luka-luka. Itu karena polisi menembak masyarakat. Lalu ada kasus polisi menembak polisi. Ya. Yang kita tahu terkenal itu kan Sambo. Lalu kemudian yang Solok yang terakhir. Ya. Tapi angka-angkanya ini mengkhawatirkan karena hampir tiap tahun ada. Dari 2014 itu ada, kemudian tahun 2017 itu ada 3, 2019 itu ada 2, dan saya lompat ke 2022 ada 2, lalu sekarang 2023 dan 2024 itu masing-masing 1. Itu yang terdata ya. Itu yang terdata yang ada. Ada juga polisi menembak dirinya. Diri sendiri. Menembak diri sendiri. Iya, Ada polisi juga yang menembak istrinya. Iya. Ada Sebetulnya polisi kalau lihat yang kasus menembak supporter. Iya. Iya. Oh iya. Sekarang kalau lihat kasus ini, apa yang Pak Susno ingin katakan? Tadi kan katanya nggak ada Perlu katakan. aturan yang saya katakan yang belum ada itu aturan yang diatur oleh rakyat, undang-undang. Undang-undang. Karena apa? Sajam saja, senjata tajam itu diatur oleh undang-undang. Penggunaan senjata ini
mohon DPR ya sebagai yang mewakili rakyat selaku pemilik Polri ini, Polri itu akan disenjatai dengan senjata api, atau akan disenjatai dengan senjata tajam, atau akan disenjatai dengan pentungan, terserah pemiliknya. Pemiliknya rakyat melalui DPR. Jadi tidak perlu dihebohkan, buatlah undang-undangnya. Supaya senjata itu sah di tangan Polri. Nah, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di amandemen, Polri adalah aparat sipil, yang dipersenjatai. Cuman dipersenjatai dengan cara apa? Kan dengan senjata api. Jelaskan juga itu mungkin ayat 1, ayat 2 senjata api yang boleh digunakan jenis apa? Silakan DPR ngaturnya. Kalau tidak suka-suka polisi mau punya meriam aja nggak salah kok. Lah, Tidak diatur. polisi mau pakai senjata granat bisa. Polisi pakai pokoknya yang kalibernya yang tidak diatur. Tapi kalau diatur maka jelas dia dan siapa anggota Polri yang boleh pakai senjata itu. Tidak semua polisi ya? Tidak semua polisi. Tidak semua polisi. Ngapain bertintang-petenteng? Nah, dengan demikian ini kan terjadi penghematan ya. Tidak semua anggota Polri yang bersenjata. Kemudian senjata jenis apa yang bisa diinventariskan? Kepada pangkat apa? Kapan digunakan? Kapan digunakan? Yang tidak diinventariskan mungkin senjata panjang atau senjata apa itu disimpan di gudang. Saat akan bertugas, misalnya berangkat ke Papua, berangkat ke daerah-daerah yang rawan, baru diberikan. Selesai tugas, digudangkan lagi. Nah ini belum ada undang-undang yang mengatur itu. Kalau pistol beda ya Pak ya? Pistol senjata api juga. Artinya dia tidak perlu digudangkan dong. Tiap hari bisa dipakai. Perlu. Karena tidak semua anggota Polri harus punya pistol dibawa ke rumah. Ya ngapain dibawa ke rumah? Nah, misalnya yang boleh bawa ke rumah hanya Kapolres, Wakapolres, tingkat Polres. Kalau tingkat Polda, Kapolda, Wakapolda sampai dengan kadit-kaditnya. Yang lain ngapain? Pak Susno dulu waktu kabar eskrim bawa pistol? Nggak pernah. Kenapa? Kan boleh kan? Boleh kan sudah ada. Kita kan sudah punya baik sama orang. Siapa yang menembak? Dan nembak saya kan nggak ada gunanya. Bukan gak ada gunanya. Siapa berani nembak jenderal? Yang ditembak polisi sekarang Pak Susno itu masyarakat sipil rakyat bawah nanti biasa gitu loh. Bukan. Kalau jenderalnya mati kan. Yang bintang 3 mati, bintang 2 kan senang ya. Pura-pura nangis aja deh. Biar dia naik gitu. Ada job kosong. Bintang 1 bisa naik bintang 2. Tapi kan prajuritnya sedih. Poin saya adalah berarti ini tugas DPR ya. Jadi dia tidak punya alasan untuk marah-marah, dia punya tidak alasan. Dibuat aturannya dulu, baru nanti ini standar untuk ngecek. Jadi misalnya dipanggil Kapoldanya, panggil Kapoltabesnya, kenapa lu melanggar undang-undang nomor sekian ini? Ini kan nggak ada. Nah, sekarang begini. Kalau lihat kan banyak sekali polisi yang patuh sebetulnya kan untuk penggunaan ini dengan benar gitu, proper gitu. Itu dasar mereka ini apa? Karena pendidikan atau hanya karena aturan internal atau apa? Pertama di dalam pendidikan itu diatur tentang dilatih cara penggunaan senjata api. Tapi tidak semua anggota polisi ini nembaknya baik gitu kan. Sudah dilatih pun. Bisa saja tembak kaki kena kepala. Kan tidak semua ya. Mungkin yang di Semarang maksudnya begitu Pak. Nggak sengaja. Kalau dia 3 kali nembak, menurut saya dia tahu sasaran mati kan. 3 kali nembak ya. Pertanyaan saya, 3 kali nembak itu kan adanya di Perkap. Tapi undang-undangnya kan nggak ada. Nggak ada, iya. Dari mana mesti tembak ke atas, tembak ke bawah, teriaki dulu? Kan nggak tahu. Nah, kemudian yang bagaimana yang bisa ditembak? Kan tidak ada aturannya. Lah kalau tembak dia melarikan diri tapi kenanya depan. Kan enggak kan? Kalau melarikan diri kenanya di belakang dong. Dulu ada cerita Pak Susno. Jadi kalau ada penjahat kemudian sudah ditangkap lalu disuruh jalan. Baru ditembak di belakang. Katanya dia melarikan diri. Ya, artinya anekdot-anekdot ini banyak. Kita ngobrol gini bukan benci pada Polri. Saya bisa begini karena Polri. Betul. Cintanya luar biasa. Digoreskan di sini tulisannya Polri gitu. Tapi ini masukan-masukan walaupun guyon supaya kena gitu. Ini perlu diperbaiki. Tapi saya mau disclaimer dulu Pak Susno ya. Pemirsa, saya nemeni Pak Susno ya. Saya bukan Polri, tapi kami juga cinta loh sama Polri. Sangat cinta. Nah, kalau polisi tidak ada, sehari saja itu repot. Seminggu apalagi.
Tetapi kalau polisi kayak nembak-nembak gini menakutkan juga. Bahaya. Lah makanya supaya tidak menakutkan diatur siapa saja yang punya boleh dan sebagainya. Ya, peraturan itu yang ada sekarang peraturan internal dalam Perkap, SOP dan sebagainya itu kan buatan internal Polri. Iya. Tinggal di dalamnya aja di DPR mestinya dari ini. Jadi lucu juga Bang, ketika DPR marah-marah ke polisi, dia marah-marah kenapa polisi dador-dador, sebenarnya ya Dia tidak tahu dia sendiri harus aturannya. ngaca kan, dia nggak bikin nggak aturan, aturan. kenapa Iya. dia marahin orang? Untung aja polisi ini nurut sama DPR kan. Kalau dia nanya, lu nggak ngatur sih suka-suka gue. Masih mending Pak Susno kalau lu nggak ngatur sih, kalau tiba-tiba polisi diam langsung dor. Cuma saya penasaran nih Pak Susno, kenapa polisi, ini khusus polisi ya, kita sipil aja misalnya, mungkin Pak Susno, Bang Nun masih ingat dulu, komedian sempat kasus kan, Iya. gara-gara dardor gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau polisi kan tentu dia sudah dilatih, ya menggunakan senjata tajam. Tapi kenapa ya banyak data tadi polisi-polisi yang asal nembak begitu? Kenapa? Tertekan mereka tuh gimana? Nah ini internal ya. Ya. Internal Polri bahwa komandan harus benar-benar dalam seleksi pemberian izin penggunaan senjata api atau inventaris senjata api yang benar. Kalau psikotes benar. Iya. Jangan misalnya mentang-mentang ini, wah saya tahu dia kasih, nggak boleh dong. Psikotes beneran. Nah bagian psikotes betul-betul mengecek kejiwaan orang itu yang benar. Nah kalau nggak benar, ya bagian polisi bagian ngecek jiwa itu ya mungkin jiwanya nggak benar juga gitu. Iya, tetapi kan begini Pak Susno, oke dites, tetapi polisi itu juga kan punya kesenjangan yang luar biasa antara yang ada di atas sama yang di bawah. Kita tahu yang di bawah ini berlumpur-lumpur dan susah payah hidupnya. Sementara yang di atas sana, oknum maksud saya, banyak sekali yang hidupnya mewah. Iya. Jadi kadang-kadang kan itu menimbulkan kecemburuan dan emosi. Iya. Tidak jaminan juga. Sambo orang apa? Pangkatnya tinggi, hidupnya mewah. Pengecualian. Itu. Tapi dia pengecualian. nembaknya lebih sadis lagi kan. Nah, jadi artinya itu pun tidak bisa. Makanya ini kembali kepada tes kejiwaan. Harus. Satu, kedua, jangan obral. Jangan semua anggota Polri itu diberi senjata. Oh dia bagian narkoba nangkap, nanti aja. Kalau dia mau bertugas kan tidak tiap hari. Pulang dari kantor, pulang ke rumah kan ketemu istrinya. Iya. Nah kalau dia, Pak di situ ada sasaran, ada TO kita gitu. Saya akan gerbek dia. Oke, lu dipimpin oleh perwira, senjatai dan sebagainya, berangkat. Selesai kembalikan. Lah kalau gitu susah. Tidak susah, tidak repot, itu alasannya aja sih. Lebih repot lagi kalau jiwa melayang, itu jauh lebih repot. Cuma katanya Nah itu yang terjadi dengan polisi yang di Semarang. Kan sudah selesai dari jam kantor dia sebetulnya. Mau pulang ke rumah, pulang ke rumah. aja. Nah dia katakan karena dipepet ribut geng motor. Lah geng motor nggak harus dibunuh kok. Iya. Kalau geng motor ya kalau dia polisi catat nomornya. Iya betul. Kalau besok dicari. Itu betul. Kan polisi kan dengan berbagai cara dia bisa mencari. Ada kamera CCTV juga. Jangankan geng motor, perampok sekalipun, jangankan perampok, pembunuh sekalipun, misal dia udah jelas membunuh, berdarah-darah di situ nggak boleh ditembak, apalagi dibunuh. Misalnya, orang ini membunuh dengan pedang atau dengan apa, terkapar di situ, dia megang pedangnya gini-gini, itu nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dong mentang-mentang polisi membunuh. Kecuali kalau Mengancam jiwa. Mengancam jiwa. Membela diri. Ya, mengancam jiwa pun tidak boleh dibunuh. Ditembak yang melumpuhkan. Iya. Tembak tangannya supaya pedangnya jatuh. Ya, Oh nanti maksudnya di tembak film-film tangan, Pak. kita kepala. Kalau kita nonton di film-film negara maju, memang begitu. Tembak untuk melumpuhkan. Tembak melumpuhkan. Jangan sampai tembak tangan kena kepala. Makanya yang boleh pakai senjata api diuji. Kok miring ya? Mungkin niatnya sudah begitu Pak Susno. Tapi angin mungkin kecepatan angin tidak diperhitungkan. Mungkin nggak polisi yang di Semarang itu mengatakan saya tidak sengaja gitu. Tidak sengaja 4 letusan nggak masalahnya. Atau letusan pertama ketiga nggak kedengaran Pak. Oke. Tapi yang harus kita dengar ini juga suara yang mau lewat berikut ini. Makanya kita rehat lagi Pak Susno. Ya, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami dalam program Downcast.
Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast bersama Double Don, Doni Fraser, Dan Don Buskes Lamun. dan Bang Don. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton setia program Doncast yang sudah menyaksikan melalui layar Nusantara TV dan juga yang menyaksikan melalui tayangan kami di channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan boleh komen. Ya, Kritik boleh komen. juga. Kritik juga boleh. Kalau Anda mau komen dan kritik tentang institusi Kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini, boleh ya. Nah, tapi kalau mau aman, mention ke Pak Susno juga ya. Kami hanya sebagai jembatan ya. Oke, Bang Don. Ya, Kalau bicara data tadi Abang lihatin kan polisi tembak polisi dan yang paling keras terakhir ini adalah yang di Solo, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Solo Selatan. Ya, Solo. apa yang sebetulnya terjadi? Itu polisi nembak polisi ya. Ya. Kalau saya sebut Itu soal tambang. satunya polisi hitam, satunya polisi putih. Yang polisi putih ini anak muda baru masuk Betul. 6 bulanan, Iya. penuh dengan idealisme, belum tercemar otak dan lingkungannya. Yang ini sudah karatan, hampir pensiun, dan dia adalah pelindung daripada tambang-tambang Backing lah. ilegal. Backing. Yang ini pokoknya siapa aja yang tambang ilegal gue sikat, tangkap. Iya. Ini yang betul. Itu yang betul dong. Ya, tapi yang ini tersinggung kan. Iya. Dapurnya ya. Dan entah dapur, entah juga kamar mandinya. Langsung tembak. Dia kan sumbu pendek juga ini kan. Iya. Sadis itu Pak. Sadis. Ini pembunuhan juga. Di halaman Polres lagi. Satu pembunuhan. Yang kedua saya sangat tertarik ini katanya backing tambang ilegal. Ya, karena cerita polisi membacking tambang itu bukan cerita baru. Iya. Ya. Dan ini bertambah terus. Dan ini tidak akan tuntas. Kenapa? Lah, karena apa? Seperti dibiarkan. Yang banyak tambang ilegal ini kan tambang rakyat. Mengapa tambang rakyat ini ilegal? Mudah-mudahan Kementerian SDM mendengar ini. Mudah-mudahan komisi berapa itu yang bawa pertambangan mendengar ini. Kalau tidak salah. Sukar sekali untuk mendapatkan izin pertambangan. Iya. Karena apa? Tambang rakyat izinnya itu harus ada peta geologis, peta ini, kajian LH. AMDAL lagi. AMDAL. Rakyat di desa suruh buat itu, muyeng kepalanya. Daripada gitu, mending saya cari backing. Betul. Kalau cari backing, enak kan? Selesai. Tidak perlu bayar pajak, tidak perlu bayar royalti, tidak perlu bayar reklamasi, tidak perlu bayar yang untuk pemasukan negara. Yang ini Bayar cuma Bayar. Cuma kan begini, Pak Susno. Ada orang di lapangan yang jadi backing, tapi sebetulnya kan setor ke atas. ya nggak tahu saya. Saya belum pernah dapat setoran. Bener nih. Belum. Kalau yang pernah nyetori saya ngomong nggak sini. Atau ada yang disetorkan untuk saya tapi masih tertunda. Kasihkan sekarang mulai. Jadi kembali ke tambang ilegal tadi. Tambang emas, tambang minyak, tambang aluminium, tambang pasir besi, timah, akan selalu ada. Dan ini ya masa nggak tahu? Ini kan pakai alat berat kadang-kadang kan. Ada bulldozer di situ, ada ekskavator. Betul. Masa nggak ketahuan? Iya. Nah, siapa yang melindungi? Ya silakan yang merasa melindungi. Jadi sengaja tambang ilegal itu dibiarkan ya. Jadi dikondisikan untuk Dibuat tetap sulit. ilegal. Dibuat sulit. Biar tetap ilegal. Iya. Artinya ada keuntungan bagi aparat kepolisian oknum mendapatkan manfaat dari Bukan hanya aparat kepolisian juga. Termasuk misalnya aparat-aparat dari pemerintahan, aparat dari bersenjata yang lain, kemudian termasuk preman. Oke, benar nggak Pak Susno? Orang ribut soal tambang ilegal ini hanya karena pergantian backing, perebutan. Kamu sudah selesai, saya sekarang Gantian jadi dong. backing gantian. Bisa jadi karena ini kan banyak tempatnya dan sangat menguntungkan. Bayangkan uang-uang yang mestinya dibayarkan ke pajak untuk negara, royalti, reklamasi, pajak bumi bangunan, kemudian PPH, nggak ada yang dibayarkan. Nah, negara yang dirugikan, tapi pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Mau diberantas ini? Kalau mau diberantas ini, satu, rubah dulu peraturan tentang perizinan pertambangan ini. Kalau untuk rakyat jangan dipersulit. Iya. Dibatasi saja dia misalnya 25 hektar apa berapa. Tapi dia diberi bimbingan di lapangan. diawasi, dikawal. Bayar pajak bayar, royalti bayar. Nah, kalau semua ini sah, tidak perlu lagi backing. Semua teorinya seperti dipermudah begitu, Jenderal. Harus Tapi faktanya kan nah, tidak begitu. Sekarang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah?
Karena sulit, akhirnya mereka pengen nambang, akhirnya perlu backing kan. Iya. Teorinya kan Dan ada cerita-cerita bagaimana penambang besar memelihara tanda kutip. bisa jadi sih. Iya. Bisa jadi. Sebenarnya kita bersyukur ya ada polisi idealis muda itu ya. Iya. Tapi karir dan hidupnya harus berada Pendek, di tangan rekan polisi sendiri. Polisi hitam yang tragis. Iya. Dan ini saya katakan ini bukan lagi penyalahgunaan senjata, tapi pembunuhan. Iya. Jadi jangan sampai misalnya Polda Sumatera Barat mengatakan ini penyalahgunaan senjata api. Tidak, ini pembunuhan. Dan ini bisa jadi pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya mati. Jangan dibiarkan yang seperti ini. Tidak boleh diperhalus bahasanya. Dan kalau ini cepat ditangani, dia terima kasihlah dengan Kapolda Sumatera Barat. Langsung dia disudang kode etik dipecat, pidananya diproses. Nah mohon pasalnya pun kenakan pasal pembunuhan berencana. Cuman kan biasanya tidak berjalan sendiri-sendiri ini Pak Susno. Biasanya kan sekelompok orang. Lah inilah yang harus diungkap oleh kesatuan yang lebih tinggi. Kan sudah ketangkap yang ini. Betul. Sama siapa lo jaga tambang ini kok bisa lama? Iya. Nah bisa lama siapa saja yang menikmatin ini kan nggak sulit gitu. Polisi itu paling sulit menyidik itu apa? Kalau ada orang mencuri jemuran. Wah itu sulit. Apalagi jemuran itu jemuran bagian dalam gitu jeruan. Kan tidak ada CCTV. Tidak lebih. Waduh. Kenapa susah? Bisa juga karena orang ini Senang. psikopat atau apa namanya gitu kejiwaan. Iya. Wah kalau nggak curi bagian dalam pusing kepalanya kan. Bisa juga ya, orang lewat gitu nyangkut di ya apa gitu. Susah polisi. Tapi kalau yang gini-gini kan nggak susah lah. Cuma mungkin Pak Susno sebenarnya mudah sekali, tapi karena menyangkut dapur banyak orang. Geng ya. Geng tadi kata Bang Don kan ini kan nggak mungkin kerja sendiri nih Pak Susno. Jadi saling mengcover gitu Pak. Ya bisa jadi gitu. Sesuatu yang mudah diberantas tetapi tidak terberantas, ya ada banyak hal gitu. Nah ada banyak hal misalnya yang di dalam pun takut gitu kan. Kenapa takut? Ya contohnya ini. Bagi polisi hitam ini, dulu jangan main-main ya polisi muda yang punya idealisme. Sudah dikasih contoh di Sumatera Barat. Nah itu baru tambang di Sumatera Barat. Belum tambang di daerah yang lain lagi. Yang lebih hebat lagi. Enggak saya tembak pakai pistol, saya tembak pakai meriam. Nah, kan problemnya itu kan bukan saja sekedar berkelompok, tapi kemudian kan seperti ini terwariskan ke bawah dari satu kelompok, sehingga itu susah sekali diberantas. Tidak. Nah, tidak susah. Sesuatu itu tidak susah. Makanya dari mana? Asalkan dari atas sekali. Kapolri mau merintahkan Kapolda kalau ada tambang liar di tempat lu gua pecat. Masih banyak yang ngantri. Kan gampang kan? Ikan itu busuk Dari kepala. Sama. Berantas judi online, kan begitu presiden ngomong, sikat. Langsung kan? Jadi sama. Korupsi pun sebenarnya tidak sulit memberantasnya. Asalkan presiden yang betul-betul ngawasi. Kalau masih ada korupsi, menterinya yang korupsi, lu saya sikat. Jadi. Tapi nanti kalau Kapolri tegas, presiden tegas, nanti kalau masih melanggar hukum saya sikat semua. Nggak punya polisi kita Pak. Kan pernah ya di suatu negara di Hong Kong. di Georgia, di Hong Kong atau di mana kan polisinya dibubarkan. Betul. Dibubarkan bentuk polisi baru. Kalau kita tidak hanya polisi loh. Iya, betul. Mahkamah Agung yang harus dibubarkan semua. Mereka nggak dikit loh, diam-diam. Diam-diam 51 kilogram emas. 1 triliun duit. Dan ini baru satu perantara. Iya. Baru satu perantara loh. Yang menjadi perantara ini tidak satu, banyak. Gagasan Pak Susno bagus diliquidasi semua kayak begitu. Kalau saya lebih setuju, jangan marah loh hakim kalau dengar ini. Lo yang gaji hakim kita kan. Gaji Pak Don 2 ini kan dipotong pajak kan. Demi mereka. Demi hakim-hakim ini. Wakil Tuhan. Wakil Tuhan di muka bumi, tapi Tuhan nggak pernah ngajari kayak gini. Mudah-mudahan dengar. Iya yo, yang punya emas kembali. Inilah benteng terakhir kita. Mahkamah Agung. Kalau benteng terakhirnya udah babeliut kayak gini. Babeliut. Iya babeliut. Minta naik gaji lagi. Minta naik gaji lagi kan. Kalau nggak naik gaji mungkin mogok gitu, nggak ada sidang. Kita akhirnya sebelum lupa dong. Mumpung sebut soal uang 1 triliun dan 1 kilogram emas tadi itu.
itu sekarang seperti tidak terdengar ya. Begini, Apa yang terjadi? begini mungkin. Kalau ini diungkap, kan katanya ini kan sudah terdengar katanya di media massa kan. Itu dia hanya mengambil apa itu kalau judi cuk itu uang fee ya. Iya. Untuk satu perkara dia hanya 1 miliar. Yang di Surabaya kan 6 miliar apa berapa dia hanya minta 1 M. Lah kalau 1 triliun berarti 1000 perkara dong. Iya. Kalau 1000 perkara majelis hakimnya berapa itu? Coba. Nah, Bisa tutup itu. Semua hakim bisa selesai itu, Pak. cukup toko ini. Jadi kita tidak hanya bicara polisi, kita singgung. Iya, iya benar. Kan kita bicara kalau soal penegakan hukum, Penegakan memang hukum. kita mulai dari polisi. Polisi, Tapi ya. ada polisi, ada hakim, ada jaksa. Iya. Ya kan? Jangan lupa itu kan satu kesatuan itu Nah, kasus. ini nyebut jaksa. Kita tunggu keberanian jaksa untuk mengungkap siapa di antara 1000 perkara yang ditangani orang ini. Ini 1T kan yang tersisa kan? Iya. Dia pasti sudah membeli mobil, Betul. membeli rumah, tanah, and so on. Tersisa And so on-nya itu apa kira-kira? dan lain-lain. Banyak banget. 1 triliun sisanya kan. Taruhlah kita perkirakan aja 2 triliun. Berarti ada 2000 perkara yang dia tangani. Setiap perkara dia dapat 1 miliar. Miliar. Ditambah emas. 51 kilogram emas ini berapa duit? Iya. Nah, berapa perkara yang nggak beres selama ini? Kejaksaan belum terdengar ya? Kejaksaan sedang mengungkap ini. Kita hormat kepada Pak Jaksa Agung. Kita hormat kepada jaksa. Saya kagum dengan beliau. Tapi kekaguman ini tolong diungkap ini. Iya. Rakyat tidak puas kalau hanya yang jadi tersangka hanya ini aja. Iya. Pasti di dalam itu sudah diungkap siapa saja perkara apa Mafia, saja sebuah yang Anda tangani. Iya. Pasti dia ngomong kan perkara bapak itu, bapak ini, siapa ini. Jadi Anda salut sama kejaksaan. Oh salut, Kejaksaan nggak perlu dibubarin kan? jangan. Oh, jangan. Jadi yang ini kejaksaan yang ini. hakim bubar dulu. Kejaksaan yang nangani ini jangan. Soalnya tidak tuntas. Tapi kejaksaan yang lainnya sama saja. Oke. Kita perbaiki. Tapi yang jelas bahwa kejaksaan pamornya naik sekarang. Iya. Dia lebih Ini momentum sih. ya lebih tinggi dari KPK. Iya. Tinggal kapan Polri Iya. naik. Sebenarnya Oh, kalau lihat tingkatnya tuh nggak naik-naik ini, Susno nih. Di antara ini survei nih, Iya. tingkat kepercayaan kepada kepada polisian institusi kepolisian. dari peringkat 1 sampai 10, polisi itu di 7. Dia di atas DPD dan DPR sama partai polisi. Sebenarnya kalau mau naikkan itu gampang sekali ya. Pertama ke internal dulu. Misalnya urusan-urusan surat-surat kendaraan gampang. Urusan orang bayar pajaknya nggak usah dipersulit gitu. Bila perlu online. Sekarang transaksi bank aja bisa online. Iya, semua. Kenapa transaksi untuk membayar pajak kendaraan tidak bisa online? Iya. Dengan alasan nanti ada yang pencurian nggak bisa ketangkap. Soal curi itu nomor 2. Timbul pertanyaan, sudah berapa kendaraan curian tertangkap karena bayar pajak? Iya. Kan nggak ada kan? Ya kalau nggak ada kenapa nggak dipercepat saja? Lah, jadi artinya kita selalu dan Polri kalau mau naikkan itu gampang, mempermudah segala macam urusan. Iya, Kemudian di depan mata Polri kan gampang sekali. Sekarang urusan-urusan di instansi lain itu masih by duit. Iya. Lah kemarin kalau kita mau jujur, pilkada, kalau dia mau tangkap, sekarang kan diperjualbelikan suara. Saya pulang ke daerah melihat pilkada itu. Kita bahas setelah ini kali itu. Ini makin panas ini. Oke, pokoknya Minum dulu. ngopi dulu. Yang di rumah boleh ngopi dan ngeteh, tapi jangan kemana-mana, karena Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Dan terima kasih buat Anda yang sudah like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa Anda boleh komen melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Dan tetap saksikan program Doncast di Nusantara TV. Oke Bang Don, Ya.
Tadi Pak Susno sudah mulai nakal nih. Ya betul. Bukan nakal. Ya. Apa yang nakal? Kritis. Kasus saya. Maaf Jenderal ya. Begini, kan kita bicara polisi, tapi ternyata juga urusan polisi sama urusan politik. Ya. Ya kan? Kenapa nggak jadi partai politiknya aja sih sekarang? Belakangan Sudah disebut orang parcok gitu. Ya, parcok, partai coklat begitu. Yang diketahui oleh Pak Susno itu seperti apa? Nah itu saya tersinggung juga ya. Parcok itu. Lama-lama saya usulkan jadi partai sekalian itu. Jadi sudah jadi partai punya senjata. Menang banyak itu. Kalau tidak jadi partai sekalian kan nanti dituduh orang polisi berpolitik. Betul. Tetapi tidak dapat kursi di DPR. Iya, Nyariin orang aja. Iya, Ngapain nyariin orang? Jadiin partai aja sekalian. Iya. Dulu pernah kan di tahun pemilu 1955 ada partai Polri. Tapi mungkin belum main apa-apa, kursinya nggak banyak gitu kan. Kalau sekarang kan bisa segala cara dia main. Iya. Nah, Atau masyarakat Banyak sekali orang yang bisa disandera oleh polisi sebetulnya untuk kasih. iya, tapi kan disandra gitu. Kalau betul apa yang dituduhkan orang bahwa parcok itu adalah Polri, walaupun dia nggak berani nyebut, ya tapi ngarahnya ke sana. Aku tersinggung juga gitu kan. Kenapa tersinggung? Ya sudah jadi partai sekalian, biar dapat kursi. Kalau ini kan nggak dapat kursi, nyariin orang aja. Yang nyebut parcok itu kalah suara dia. Kalau suara. Sekarang kan ceritanya itu politisasi Polri. Nah, Jadi alat politik. jadi alat politik ini yang tidak boleh ya. Kita demokratisasi, kita menjadi negara demokrasi. Ini diperjuangkan melalui reformasi dengan taruhan nyawa, darah, air mata. Dan keringat. Kalau ini kita berharap menjadi polisi yang demokratis. Tentara kita demokratis. ASN kita adalah ASN yang demokratis yang tidak terlibat dengan urusan politik. Betul. Harus independen. KPK kita harus KPK independen, jaksa kita harus jaksa independen. Jangan lagi ada isu-isu misalnya, wah dia sampai melepas jabatannya di partai karena dipanggil gitu kan. Bukan dipanggil Pak Don gitu. Nah ini kan nggak bagus kalau begitu. 1 kali 24 jam kalau nggak gitu gini-gini, ya mudah-mudahan info itu nggak benar ya. Pertanyaannya Pak Susno, kenapa polisi atau persisnya oknum polisi mau jalankan politik seperti itu gitu? Ya kalau saya mengatakan mudah-mudahan tidak benar ada parcok itu. Kalau benar, kalau if jika andai mungkin takut kehilangan jabatan. Karena apa? Institusi yang netral itu sebenarnya ya di Indonesia ini kan hanya KPK ya. Karena KPK nggak bisa dicopot oleh presiden ya. Terus yang kedua hakim nggak bisa dicopot. Wakil Tuhan. Tapi bisa bermain. Kalau Polri kan tidak netral kan. Walaupun dia sebagai netral. Kenapa? Kapolri bisa jadi dicopot sesaat-saat oleh presiden. Kapolda bisa juga dicopot sesaat oleh Kapolri. Demikian juga Jaksa Agung. Bisa dicopot oleh presiden. Demikian juga sampai ke bawah Jaksa Tinggi dan sebagainya. Jadi ini kan rawan jadi alat politik. Rawan. Jadi polisi cocoknya di bawah siapa dong Pak? Tidak perlu di bawah siapa-siapa, tapi bagaimana membuat Polri yang independen. Nah ini harus suatu meski di bawah presiden, tapi independen. Polisi harusnya di bawah undang-undang. Dia independen. Kalau tetap di bawah presiden, dia tidak independen. Artinya di bawah kendali presiden. Sekarang malah ada yang bilang bukan di bawah kendali presiden. Ada yang mengusulkan justru dia harus di bawah Mendagri. Tambah parah lagi. Di bawah presiden aja parah, apalagi di bawah Mendagri gitu. Tambah parah. Bagaimana kalau Mendagrinya dari partai? Lebih parah. Bagusnya Kapolri, Jaksa Agung tidak di bawah siapa-siapa. Caranya apa? Dipilih oleh suatu komisi, misalnya Komisi Kepolisian Republik Indonesia, tugasnya memilih Kapolri. Dengan tugas lama masa jabatan misalnya 3 tahun, 4 tahun, dengan agenda apa yang harus disasar. Menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka pembunuhan, menurunkan angka pungli. KPI-nya di situ jelas. Nanti komisi ini yang menilai, tapi bukan Kompolnas ya, bukan kayak Kompolnas sekarang. Bukan yang Kompolnas ini. Kalau Kompolnas sekarang kan ini kan banyak dihujat orang ya, bukan kata saya, kata medsos gitu. Kalau nggak mau tuntutlah medsos itu. Kata medsos dia jadi corong gitu kan. Ya kita bentuk komisi kepolisian yang benar-benar tidak melibatkan pemerintah. Jadi misalnya Komisi Kepolisian Jakarta Raya. Nah
pilihlah orang-orang yang bukan dari pemerintah, bukan dari apa, dialah yang memilih kepala kepolisian Polda Metro dan bertanggung jawab pada komisi ini. Iya. Tugasnya apa? Selama 3 tahun dia bertugas menurunkan ini, dikasih tugas kan. Sekian bulan dievaluasi, tidak tercapai, oh lu belum beruntung gitu. Jadi, Tapi kembali lagi Pak Susno, menurut sense Pak Susno soal tadi parcok tuh, kan di DPR tuh rame dibicarakan, di sosmed rame dibicarakan. Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Tetapi memang mainnya begini kan memang harus di ruang gelap. Sebetulnya. Ya. Cantik lah. inilah yang menjadi apa namanya kerisauan ya. Kerisauan atau kenikmatan ya. Bagi partai yang menggunakan mungkin kenikmatan. Bagi yang kalah mungkin kerisauan gitu kan. Ada yang pernah menikmati tapi terus sekarang tersingkir dia menjadi enak gitu kan. Ya. Menikmati sekian lama ya. Kemudian setelah dia tidak menikmati dia berteriak. Dia tidak ngomong aku juga dulu begitu. Artinya kita udahlah itu sudah berlalu, tinggal sekarang next bagaimana kita mengatur aparat kepolisian, aparat kejaksaan termasuk KPK supaya tidak digunakan untuk kepentingan politik. Nah, caranya satu-satunya cara adalah mengatur dalam undang-undang bahwa dia harus betul-betul independen. Iya. Nah, untuk independen, dia tidak bisa dicopot oleh siapapun kecuali oleh kegagalan dia. Yang bisa mencopot itu adalah 1 karena mati, 2 habis waktu, 3 karena gagal, 4 karena melakukan pidana misalnya. Tapi kan bisa juga cukup presiden yang memberikan penilaian kan Pak Susno? Nah, kalau presiden memberikan penilaian, presiden itu kan politik ya. Iya. Jauh dekat dengan dia. Intervensi lagi. Komisi saja, Komisi Kepolisian Nasional mengangkat Kapolri, mengangkat jaksa, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Daerah mengangkat Kapolda. Jadi Kapolda itu tidak bertanggung jawab pada Kapolri. Cuman sayangnya Pak Susno, orang-orang di komisi kita kan bukan malaikat juga. Ya nggak apa-apa, tapi kartunya sudah mengurangi peluang-peluang. Soalnya kalau gini, Ya. ini misalnya Kapolda ini bertanggung jawab pada Kapolri. Dan diangkat oleh Kapolri. Dia kan tunduknya ke sini. Iya. Kalau lu tidak menurut saya, oh yang itu keluarin lo, jangan ditahan lo kata. Lu saya copot. Nah, tapi kalau dia independen nggak bisa kan. Iya. Nah inilah patuh cara pada aturan aja. Harus pada aturan. Aku nggak bertanggung jawab pada kamu, saya bertanggung jawab pada komisi saya. Iya. Sebab ketika orang menuding adanya parcok, kan itu kan ada cerita Iya. bahwa ini mestinya tidak menang sebegitu kalau tidak didukung oleh parcok. Iya. Partai coklat. Warna coklat. Ya. Inilah artinya tudingan ini kita jangan sampai habis waktu berdebat karena tudingan parcok dan siapa parcok. Kita lebih bagus berdiskusi kayak gini gimana membenahi. Kalau sebenarnya ini ada. Nah, cara membenahinya adalah dibuat independen. Sekarang lembaga Polri, lembaga kejaksaan, lembaga lain kan di undang-undang tertulis independen. Tapi persoalannya apakah dia independen atau tidak? Iya. Karena dia di bawah presiden, presiden bisa ganti dia setiap saat. Bisa. Iya. Ya tidak independen kan? Iya. Kapoldanya bisa tiap saat diganti oleh Kapolri. Polri bisa. Kayak gitu kan? Kapolres juga gitu. Nah artinya kalau kita mau benahi ini, mari undang-undangnya kita rubah. Yang merubah rakyat juga melalui DPR. Bahwa Kapolri diangkat oleh Komisi Kepolisian Nasional. Komisi Kepolisian Nasional juga kita rubah. Jangan yang seperti ini. Yang seperti sekarang. Dirubah betul-betul masyarakat sipil yang betul-betul punya integritas tinggi. Walaupun dia bukan malaikat. Ya. Tapi setidak-tidaknya mengurangi. Dulu ketika Pak Susno aktif, ada nggak sih model begini ya? Kan sudah ada pilkada, pilpres, dan pileg yang bebas kan? Masih saya cuma sekali ngalami pilkada dipilih rakyat. Ya dulunya masih dipilih DPR. Mungkin belum terlalu pinter mainnya gitu. Masih belajar. Masih belajar. Masih magang waktu Kan, itu. ini kan tambah lama tambah pinter kan. Panwas apanya yang diawasi gitu. Kan ini makin lama makin pintar. Nah ini kita benahi. Termasuk pembenahan politik. Saya bukan orang politik ya. Iya. Untuk menghilangkan terjadinya NPWP. Tahu NPWP? Nomor piro, wani piro.
Saya pikir nomor pokok wajib pajak. Nomor piro dipilih. Nomor piro. Wani piro. Satu, partai sekarang kan, ini pura-pura orang politik ya, pura-pura ya. Partai sekarang kan sudah tidak mendidik kader kan. Iya. Bisa saja dari partai sini nggak dipakai loncat sini bisa. Iya. Dari partai sini loncat sini bisa. Non partai tidak pernah berpartai tapi berduit bisa dicalonin sini. iya. Langsung calon DPR pusat atau langsung calon gubernur bisa. Iya. Nah, artinya partai ini tidak mendidik kader. Asal ada uang. Nggak tahu lah gue. Satu. Yang kedua karena dia tidak mendidik kader, dia tidak berwibawa sama orang ini. Kan harus ada suatu perjanjian baru dia bisa ditunjuk. Nah, orang ini tadi baru dipilih rakyat, harus ada juga kepada rakyat. Ini kosnya tinggi. Iya. Lah gimana menghilangkan kos ini? Ya udah kembalikan aja ke model lama. Tapi bukan model orde baru ya. Iya. Seperti apa model lama? Yang model lama misalnya orang yang bisa duduk sebagai calon anggota DPR atau calon kepala daerah ada kader partai ini. Yang dipilih oleh DPR jangan lagi orang, tapi partai. Maka orang harus menjadi kader yang baik supaya dia mendapat nomor dalam pemilu itu di angka yang kecil. Ya, Yang kalau lihat modelnya sih sebetulnya ada plus minus. Ya, plus minus ada. Plus minus. Kita sudah coba yang sekarang. Yang sekarang hasilnya parah. Iya. Ya, kenapa kita nggak kembali ke model lama tapi dipoles sedikit lah. Nah, Pak Susno, kita kalau ketemu ngobrol kayaknya 3 hari pun nggak selesai. Tapi sebelum berpisah, saya mau dengar Pak Susno masih punya harapan lah. Masih punya satu optimisme bahwa kita bisa memiliki kepolisian yang baik, bersih, berwibawa. Tanpa perlu membubarkan kepolisian seperti di Hong Kong gitu. Gimana tuh Pak? Saya yakin polisi Indonesia baik dan banyak sekali polisi-polisi yang baik ya. Mereka well educated ya, punya pendidikan yang bagus dan jauh lebih bagus dari generasi saya. Tapi tinggal kita benahi, satu, Polri harus independen. Ya. Jangan lagi yang ngangkatnya itu presiden. Jangan lagi yang ngangkat Kapolda itu adalah Kapolri. Yaitu dibenahi menurut undang-undang. Kedua, segala sesuatu yang mengatur mengenai penggunaan kekerasan oleh Polri, termasuk senjata api, diatur dengan undang-undang. DPR yang harus buat itu. Sampai sekarang itu belum ada. Termasuk juga untuk masyarakat sipil tentang undang-undang penggunaan senjata api. Kita masih pakai made in Belanda, ordonansi. Ordonansi Belanda. Nah sekarang tentang senjata tajam juga begitu. Belum ada aturan undang-undang. Mari dibuat, diaturlah itu. Peraturan tentang senjata api untuk sipil, peraturan tentang senjata api untuk aparat Polri, kita atur. Termasuk juga hal-hal lain dengan penggunaan kekerasan oleh anggota Polri kita atur. Iya, termasuk kita yang menentukan polisi ini kita mau persenjatai pakai apa ya? Kita, karena Polri itu milik kita loh. Iya. Polri itu milik kita, yang membangun Polri itu kita melalui undang-undang, yang memberi kekuasaan pada Polri itu kita, yang menggaji Polri itu kita. Iya. Pak Don kan dua-duanya dipotong gajinya kan, untuk bayar pajak. Iya betul. Betul, kita pembayar pajak dan kita punya hak untuk mengkritisi dan mencintai polisi. Iya, mana lagi pajaknya mau dinaikkan 12,5%. Itu kita bisa ngobrol lagi. Oke, Pak Susno. Waduh, Terima kasih. sekali. Kita bisa Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Susno. Sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatannya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Susno. Dan pemirsa, tetap saksikan program Doncast hanya di Nusantara TV. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Selang. Salam Nusantara. Sampai jumpa.